Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aziza Radia Silmi dengan NPM 2413052019. Pada video kali ini saya akan mempersembahkan video terkait guna untuk memenuhi tugas UTS praktikum konseling individu dengan teori client center. Pada video kali ini saya akan menjadi konselor dan akan menangani permasalahan dengan masalah overthinking atau ketidakpercayaan diri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Dinda. Iya. Halo, Dinda. Halo, Kak. Apa kabarnya nih hari ini? Baik sih, Kak. Boleh nggak nih rating perasaannya Dinda hari ini? Hari ini ya, Kak? Iya. Untuk hari ini sih kayaknya 5. Biasa aja sih, Kak. Enggak 5/10. Iya, 5/10. Biasa aja ya berarti. Jadi kan tadi malam Dinda udah chat kakak ya. Iya. Mau ada menceritain gitu. Iya, Kak. Nah, gini deh. Dinda kesibukan hari belakangan ini ada apa sih? Kalau kesibukan belakangan ini ya paling nugas ya, Kak. Nugas. Terus mungkin organisasi. Terus apa lagi ya? Ya mungkin kalau misalnya lagi senggang ya main ya gitu-gitu aja sih, Kak. Selayaknya mahasiswa semester 4 yang lagi sibuk banget tugas lah. Bisa nggak tuh Dinda organisasi sama tugas-tugasnya? Nah, untuk semester sekarang sih kalau untuk nge-handle tugas tuh kayak ya pinter-pinter bagi waktu aja sih, Kak. Jadi kalau misal ada tugas yang deadline-nya lebih mepet ya usahain nugas dulu baru organisasi gitu. Oke. Berarti selain itu nggak ada ya Dinda? Maksudnya selain ke mahasiswa, nugas, terus organisasi, terus Dinda belakangan ini emang lagi ada kepikiran sesuatu kah sampai mau cerita kesini atau bagaimana? Iya sih, Kak. Kayaknya awalnya itu kan ragu gitu ya mau cerita ke siapa. Terus juga di BK ini kan ada yang namanya sesi konseling. Jadi sempet kepikiran gitu lah kayak ya udahlah cerita aja kenapa enggak gitu. Karena kan akhir-akhir ini juga kayaknya mengganjel banget gitu kan. Jadi kayak ya udah. Lagi jadi mau cerita ke seseorang gitu lah ya. Iya, cuman bingung kan Kesini. mau ke siapa. Jadinya mampir ke sini. Iya, mampir ke sini bener. Dan Dinda yakin nggak maksudnya datang ke sini itu dengan perasaan yang oke atau ada rasa sedih kah atau marah kah atau emosi lain gitu? Sebenarnya kalau ditanya nih, Kak ya, sebenarnya biasa aja, cuman nggak tahu kalau misal nanti udah mulai sesi konselingnya, karena ini kan kayaknya tergantung kebiasaan juga kan, kebiasaan yang lama-kelamaan tuh kayak disepelein tapi sebenarnya kebiasaannya itu nggak bagus gitu. Oke. Berarti ada sesuatu yang diceritain dan diluapkan lah ya Iya. di sini hari ini gitu. Kita mungkin Dinda udah pernah dengar soal ini, tapi aku balik lagi mau ngasih tahu Dinda kalau di sesi konseling ini dalam ruangan ini Dinda jangan khawatir kalau nanti itu Dinda tuh cerita jangan berpikiran kalau nanti bakalan dibongkar nggak ya, bakalan diceritain ke siapa nggak ya, bakalan diceritain ke temenku nanti yang kalau datang ke sini nggak ya, atau dosen-dosen Dinda tenang aja nggak bakal diceritain ke siapa-siapa dan terjamin aman karena kan konselor itu punya etika sendiri, punya asas kode etik yaitu asas kerahasiaan. Jadi Dinda nggak apa-apa mau cerita tentang privasi Dinda atau mungkin soal kesedihan, soal kemarahan. Kalau Dinda siap silahkan cerita ke sini dan aku nggak bakal umbar kemana-mana. Tuh. Nah jadi apa ya dari masalah Dinda nih perasaan Dinda tuh apa?
Sebenarnya tuh yang aku mau ceritain hari ini tuh, apa ya, Kak, aku kebiasaan overthinking berlebihan gitu loh, Kak. Terus juga, apa ya, suka nyalahin diri sendiri gitu loh gara-gara pikiranku sendiri yang sebenarnya tuh nggak ada, maksudnya tuh belum terjadi gitu loh. Jadi mau bahas itu sih kali ini. Oh, oke. Nah, tadi masalah Dinda sedikit itu topiknya itu ke overthinking yang Dinda ya? Iya, Kak, sebenarnya, masalah yang mau aku konseling kali ini tuh tentang overthinking. Yang di mana overthinking ini kan, jadinya kayak mengganggu aktivitas aku sehari-hari gitu kan, Kak. Nah, tapi aku masih ragu gitu loh, Kak. Takutnya kalau misalnya aku konseling di sini tuh tetep keumbar ke yang lain gitu. Jadi kayak aku masih ragu gitu, Kak, mau cerita secara bebas gitu. Nah, Dinda, sebenarnya pilihan yang mungkin tepat ya aku bilang untuk datang ke sini karena kan tadi aku udah bilang ada asas namanya asas kerahasiaan. Jadi aku nggak bakalan umbar kemana-mana. Dan juga kami konselor itu memegang asas keterbukaan. Jadi Dinda boleh menghilangkan keraguan Dinda tuh sedikit demi sedikit untuk mulai terbuka di sini. Nggak apa-apa cerita tentang hal-hal yang mungkin menurut Dinda nggak bisa diceritain ke temen Dinda atau ke keluarga Dinda, tapi di sini aku menerima apapun cerita Dinda dan tenang aja kalau emang Dinda karena sempat ragu tadi mungkin ada perasaan takut dijudge. Aku nggak bakal ngejudge Dinda seperti apapun cerita yang akan Dinda ceritakan nanti. Jadi Dinda tenang aja, boleh terbuka dan boleh bebas ke aku. Bagaimana Dinda mengungkapkan perasaan, bagaimana Dinda mengungkapkan emosi Dinda nanti di saat sesi kita konseling. Oke, aku jadi merasa lebih tenang dan yakin gitu loh, Kak, buat cerita kali ini. Tenang aja karena kan Dinda di sini udah datang, Dinda di sini udah mau ada niat, jadi bakalan aku bantuin. Kita bakalan sama-sama cari solusi solusi dan jalan keluar apa yang sedang Dinda alami pada masalah Dinda yang Dinda sedang alami kebelakangan ini. Dinda datang ke sini itu secara sukarela atau secara paksaan kan karena mungkin tadi malam Dinda tiba-tiba ngechat aku mungkin ada dorongan dari mana, dari diri sendiri secara sukarela atau mungkin ada dari teman-teman gitu? Kebetulan aku datang secara sukarela sih, Kak. Jadi dari dorongan hati aku sendiri yang mau datang ke sini buat cerita gitu loh. Karena kan, setauku di sini kan memang ada sesi konseling. Jadi kayak ya udahlah kenapa tidak. Jadi beneran pure dari hati aku dan tidak ada paksaan dari siapapun gitu. Oke, kalau gitu aku ucapin terima kasih banyak ya udah mau berniat dan mau mencoba terbuka di sini. Iya, Kak. Nah, selain itu juga mungkin bisa ngasih tahu Dinda sesi konseling pada hari ini kita batasin 50 menit. Dinda, apakah Dinda setuju? Setuju sih, Kak. Oke. Nah, kita masuk sesi konseling pada kali ini ya Dinda. Boleh nih, tadi kan udah kamu ungkit sedikit kalau topik hari ini tuh tentang overthinking kamu. Iya, Kak. Banyak pikiran lah ya kamu. Nah, boleh tuh diceritain apa yang mau kamu ceritakan atau ada yang kamu pengen ungkapin, boleh. Mungkin mulai dari awal dulu ya, Kak. Boleh. Jadi dari kecil itu kan apa ya, memang aku orangnya ekstrovert banget nih, Kak. Intinya tuh semua acara itu tuh ikut, bukan ikut sih, apa ya, kayak ayah tuh selalu ngikutin ke banyak acara gitu, kayak tari, entah itu pidato, entah intinya apapun itu. Dan akunya orangnya juga ya udah iya aja gitu. Nah terus pas TK itu kan ada hari Kartini ya, bukan hari Kartini, iya dia kayak hari Kartini, jadi kayak anak-anak TK itu diundang buat fashion show di sebuah hotel. Nah hotel itu nantinya bakal zaman itu tuh masih apa ya, surat kabar tuh masih laku-lakunya banget gitu loh, Kak, lagi laris-laris banget. Nah jadi ayah iseng lah daftarin aku ke sana. Nah aku yang memang orangnya ekstrovert habis, ya udah aku mau aja tuh di
ajakin sama ayah ke sana. Mhm. Nah, terus mungkin gara-gara jiwanya dari kecil memang suka gitu ya tampil di depan orang, aku dari awal di sana tuh nggak berpikir yang aneh-aneh gitu, Kak. Nah, sampailah pas ada satu masa ada temen yang ngomong kayak kenapa kayak berani banget gitu loh, emang kamu nggak takut gitu? Maksudnya tuh takut omongan orang, takut fashion-nya jelek kah, atau apa ya, hasilnya nggak bagus. Nah, karena mungkin itu tuh ketularan dari temen gitu loh, Kak, karena dia takut tampil dan aku yang awalnya tuh nggak takut tampil malah jadi kepikiran. Yang awalnya tuh kayak, ya udah kenapa enggak, kan ini acaranya memang acara kita yang udah dipilih gitu loh. Kita juga udah meriah, sudah tampil. Itu pas aku TK ya, Kak. Jadi kayak masih oh ya udahlah. Cuman dari sana tuh aku udah kepikiran kayak oh ternyata ada ya orang yang mikirin omongan orang lain gitu loh. Jadi kayak oh ya udah terus tibalah aku kayaknya SD gitu. Nah di SD juga aku gitu, Kak. Apa ya, jiwa ekstrovertku tuh masih masih sangat ekstrovert gitu loh. Kayak karena mungkin belum puber ya mungkin ya. Jadi kayak semua hal yang menurut orang lain itu nggak penting, maksudnya tuh kayak apa sih, nyampein badan doang, aku ikut, Kak. Aku kayak ikut semua hal yang bisa nyibukin diri, karena kan saat itu juga apa ya, media sosial juga nggak seramai sekarang kan, kayak yang anak-anak megang HP itu enggak, jadi kayak aku nggak terpengaruh dari sana sih, jadi kayak beneran pure dari kehidupan di real aku. Nah di situ masa aku mulai overthinking ya gara-gara itu, kayak gara-gara omongan orang yang masuk ke aku gitu loh, kayak kenapa nanti hasilnya gini loh Di, nanti hasilnya nggak sesuai kayak dengan kamu gimana, kayak emang kamu yakin mau masuk itu, nanti hasilnya jelek gimana, nanti kamu diginiin gimana gitu. Jadi itu sih Kak yang buat aku tuh makin kepikiran dan terus kepikiran gitu loh. Jadi dari aku kecil tuh memang sebenarnya kayaknya pengaruh dari orang lain gitu loh yang bikin aku jadinya overthinking, padahal dulunya enggak. Terus apa lagi ya, inilah mungkin ada satu momen di mana kayak kami tuh cerdas cermat gitu, Kak, cerdas cermat, dan itu aku bersama 2 temanku, jadi kami 3 orang gitu kan. Nah, itu tuh kayak ada sesi di mana kita tuh harus belajar mati-matian biar kita tuh masuk ke tingkat provinsi. Nah, sedangkan di tingkat provinsi itu yang dipilih cuma 1 orang. Jadi kayak apa ya, singkatnya tuh awalnya Trasemat, baru nanti ke Olimpiade yang benar individu gitu. Nah, dari yang 3 orang tadi, yang kepilih tuh aku, Kak. Alhamdulillah yang kepilih aku. Tapi ya kayak tadi, entah kenapa tuh orang-orang tuh kayak emang lu yakin? Maksudnya tuh kayak emang lu yakin? Yang dilawannya ini SD banyak loh, maksudnya tuh dari banyak-banyak SD yang lebih wow gitu. Terus ada juga yang bilang kayak kayaknya si ini lebih pinter deh dari lu gitu, kenapa lu yang dipilih. Nah, dan untuk ukuran anak kecil yang saat itu masih apa ya, Kak, masih kayak apa ya, masih iya masih polos-polosnya, itu jadi kepikiran gitu. Dan itu jadi buat aku kayak iya apa mundur aja ya gitu. Maksudnya tuh temanku yang lain itu juga pintar, cuman aku juga nggak tahu kenapa aku yang maju ke provinsi sendirian gitu. Dan terus untungnya tuh kayak apa ya, ketua apa sih namanya, kepala sekolah kami dan pembina kami itu ngasih data yang valid. Maksudnya tuh kayak dari yang cerdas cermat itu ada loh datanya berapa potensi anak itu yang per masing-masing bidang. Nah memang di antara 3 itu memang nama aku tuh yang paling berpotensi untuk lanjut ke provinsi, dan itu ada rankingnya loh, maksudnya tuh ada jelas datanya gitu. Terus gara-gara aku masih kurang yakin, kayak aku ngomong kan ke pimpinan aku kayak Pak kayaknya yang itu aja deh pegangan aku gitu loh, karena kan kata orang-orang tuh kalau misalnya di hari-hari kan dia lebih oke gitu-gitu. Aku nyampein apa yang dipikirkan sama teman-temanku gitu. Terus ya udah kata bapak itu ya nggak bisa karena dinilainya itu memang kamu gitu loh yang lebih unggul untuk lanjut ke provinsi. Nah itu sih, jadi aku kayak overthinking lagi, padahal tuh nggak terjadi, tapi aku tetap overthinking dan harus divalidasi untuk menghilangkan overthinking aku itu. Tapi bukan berarti aku haus validasi gitu loh, Kak, tapi kayak apa ya, kayak omongan orang gitu, omongan orang yang masuk ke aku jadinya kayak kayaknya dia bener deh gitu. Berarti mungkin salah satunya itu penyebab overthinking kamu atau di sehari-hari kamu itu butuh seseorang untuk mendorong atau memvalidasi perasaan atau pikiran kamu gitu ya.
Selain itu kamu ada yang mau ceritain lagi atau pengen kamu ungkapin lagi? Iya, jadi gitu sih, Kak. Karena kalau misal dari keluarga juga tuh bukan yang kayak, apa ya, bukan tipe yang nge-judge, jadi semuanya tuh dukung gitu loh. Maksudnya tuh kayak, "Oh, mau ikut ini ayo, mau ikut ini ayo." Maksudnya tuh kayak, ya udah, maksudnya tuh nggak ada kepikiran buat anaknya kepikiran. Nah, gitu lah, intinya gitu lah. Jadi juga, apa ya, aku yang menjalannya juga happy kan, maksudnya tuh dapet dukungan dari orang tua, dari yang sekitar juga. Nah, mungkin yang buat aku kepikiran tuh ya itu, mungkin dari yang SD itu juga. Nah, terus juga pernah ada satu hal pas kami perpisahan, Kak, gitu. Jadi pas perpisahan itu petugas yang mau perpisahan itulah yang digunain jadi, petugas perpisahan. Jadi kayak semua itu punya peran masing-masing gitu lah untuk menyukseskan perpisahan di SD itu, gitu. Jadi kan kami kayak ada, tari pembukaan gitu, terus juga ada yang MC, ada yang baca tilawah gitu-gitu. Nah, temanku ini yang ranking 5 besar itu semua itu udah ada job, udah jelas dan udah ikut latihan. Sementara yang handle kami kan dibagi dua, kelas 6 itu dibagi dua sesi gitu biar mungkin aulanya tuh biar nggak penuh dan kebagian semua kan. Aku kebagian sesi 2 yang dimana teman-temanku yang 5 besar ini tuh di sesi pertama semua. Jadi aku sendirian gitu loh di sesi 2 ini. Mungkin diacak juga kan, aku juga kurang tahu. Nah, pas di sesi itu, yang ngawal kami latihan ini guru SD kami yang kelas 1, yang dimana itu gurunya memang garang banget, Kak. Maksudnya tuh kayak guru yang ditakutin untuk anak SD gitu ya. Dan di saat ketemu lagi kelas 6 guru kelas 1 itu, aku masih takut sama dia. Maksudnya tuh bukan takut gimana ya, takut karena dia memang garang aja gitu loh. Nah, awalnya aku memang disuruh jadi petugas yang untuk, ngedirijen pas, mereka nyanyi perpisahan. Aku nggak mau karena dia tuh nyuruhnya tuh kayak marah-marah gitu. Untuk ukuran aku yang SD tuh kayak, "Ini kenapa sih ibu ini marah-marah nyuruhnya?" Gitu loh. Jadi aku nggak mau. Kamu jadi segan Iya, aku jadi iya. takut gitu loh. Jadi aku bilang, "Aku nggak mau, Bu." Nah, terus pas, geladi bersih, 2 hari sebelumnya itu, kami dikumpulin 2 sesi itu biar sama-sama, ngecun gitulah, kayak sesi yang mana yang duluan atau sesi ini yang duluan gitu kan. Kayak tibalah ketemu sama yang sesi 1 yang ngajarnya itu, pembina di olimpiadeku kemarin. Nah, dia yang ngajar di sesi 1. Namanya itu Pak Nopi kan. Ditanyalah sama Pak Nopi, "Kok Dinda nggak meneng-meneng?" Ini kan bahasa Jawa ya. "Kok Dinda meneng-meneng wae?" Gitu. Maksudnya tuh nggak jadi petugas karena yang 5 besar itu petugas semua. Terus sama si ibu yang ngajar di sesi 2 ini bilang kayak, "Loh, orangnya lu nggak mau?" Kayak gitu. Karena udah aku suruh tapi dia nggak mau ngomongin aku gitu. Terus mungkin Pak Nopi tuh apa ya? Public speaking-nya tuh bagus dan dia guru bahasa Inggris juga kan di SD-ku. Jadi dia ngomong berdua gitu loh Kak sama aku, kayak dia ngomong, "Dinda kenapa? Kenapa nggak mau? Tumben." Nah, biasanya event pramuka aja ikut, apa event-event yang lain juga ikut kan. Terus aku bilang, "Bapak aku takut." Kayak aku takut sama ibu ini, maksudnya tuh dia ngomong lagi, "Emang kamu takut kenapa?" Kata dia gitu kan. Takut aja, maksudnya tuh di sesi kami tuh bener latihannya kayak, "Kak harus gini ya, suaranya harus jelas, suaranya harus karena perpisahan gitu loh." Terus aku dibujuk lah sama bapak itu, kayak udah mau dia mungkin bujuknya juga dengan cara yang baik-baik. Saat itu aku masih SD kan. Dia aku ya udahlah aku terayu, udah aku tetap jadi. Terus ibu itu nanya lagi, "Loh, kamu pas sama bapak ini mau diajak ibu nggak mau?" Terus aku diem, itu aku masih diem doang gitu loh karena aku bingung kan mau ngerespon apa. Jadi kayak saat itu udah gladi ya, saat itu dirombak gitu loh Kak barisannya, yang mana yang harusnya aku di barisan ini, aku jadi petugas. Nah, jadi aku nggak ikut barisan nyanyi, aku yang nyanyi gitu. Oke, itu pas SD sih Kak, jadi kayak banyak hal gitu yang terjadi gara-gara iya. Terus pas aku masuk SMP itu kan kita COVID 2019 ya? 19 ya. Itu kita kelas berapa sih? 19 setengah. 8 ya? Kelas 8 kayaknya ya kayaknya aku kelas 8 saat itu kan. Nah, pas masuk SD itu aku kelas 8 itu udah pakai hijab. Nah, kelas 7 belum. Jadi dulu tuh kan mataku sipit. Aku nggak tahu ya sekarang mataku masih sipit nggak. Dulu mataku sipit terus aku tuh dibob gitu kan. Maksudnya aku selalu pendek gitu rambutnya. Maksudnya gerah kan kalau panjang. Selalu pendek rambutnya pas aku masuk
SMP itu tetap begitu, aku tetap ikut olim, aku tetap ikut tari, gitu-gitu Tetap kan. aktif lah ya, Tetap melanjutkan. aktif. Terus aku ketemu teman-teman baru kan, ketemu teman baru yang mungkin dari SD tuh ruang lingkupnya tuh lebih gede, jadi kayak ketemu berbagai versi orang yang lebih banyak gitulah. Nah di sini tuh kami mulai kelihatan karena di SMP itu kami ada bukan dua kasta, apa sih bilangnya, kayak dua tingkatan kelas. Jadi satu reguler, satunya lagi yang excellent. Nah yang excellent ini dipilih dari nilai-nilai SMP gitu. Nah alhamdulillah ya aku masuk excellent itu kak. Terus aku ketemu teman-temanku yang sampai sekarang masih berteman lah sampai sekarang. Nah di sana tuh aku ketemu kayak misal ada orang yang dia tuh kaya ya, misal dia tuh kaya, dia tuh cuman mau berteman sama yang kaya. Jadi dia nggak mau berteman sama yang mungkin dia rasa di bawah dia ngerasa gitu. Jadi kayak ada satu circle anak-anak SMP itu ya udah kumpulan yang orang-orang kaya itu semua, ini semua. Terus yang namanya excellent kan yang ini kan nilai kan, maksudnya itu bukan derajat kalian. Nah jadi aku sama teman-temanku itu ya udah bergaul selayaknya anak SMP pada umumnya gitu. Sampai adalah satu masa kami itu lagi ulangan. Nah ulangan ini mungkin aku se-circleku juga terlalu baik gitu kak. Maksudnya tuh kayak rombongan mereka ini tuh nggak belajar gitu kan. Sedangkan udah tahu tuh mid ini tuh yang menentukan bahwa kamu tuh tetap di excellent apa kamu tuh turun ke reguler. Itu kan maksudnya tuh kayak valid banget gitu kan. Nah dia ini apa sih kayak minta jawaban ke temenku yang bukan satu kedua tapi seluruh gitu. Nah gara-gara temenku ini bingung, dia ngomonglah ke aku kayak, Din ini ku kasih semua apa enggak ya, kayak gak enak dia tuh baik sama kita. Nah omongan dia itu lagi yang bikin aku overthinking. Awalnya aku nggak kena overthinking itu, malah jadi kena gitu loh. Jadi kayak setiap mandang circle mereka tuh kayak, aduh gimana sih nanggepinnya kalau nggak dikasih nanti mereka sinis, dikasih kan ini usaha kita belajar, jadi serba salah gitu loh kak. Cuman dibilang lah sama satu temenku, lah kenapa, kan memang di Excel itu bersaing gitu loh, kalau misalnya dia nggak kuat bersaing ya udah dia masuk reguler, itu salah dia sendiri gitu. Nah dari sana tuh kan dapat tatapan sinis gitu ya kak. Itu makin aku overthinking kayak, ih salah ya bertindak begini, harusnya kita gitu nggak sih harusnya, tapi kan udah terlanjur begini nggak bisa diulang lagi begitu gitu loh. Jadi itu yang buat aku lebih overthinking lagi. Jadi kayak yang darinya SD cuman dapat overthinking dari omongan, pas di SMP tuh kayak udah mulai ke muka nih, udah mulai kalau misalnya salah bertindak tuh disinisin, udah mulai salah bertindak tuh dapatnya dijauhin gitu loh. Jadi kayak apa ya, menambah overthinkingan lagi gitu. Sampai pas COVID itu kan semuanya tuh pada individu banget kan, maksudnya tuh kayak per sesi, terus yang per ini, jadi nambah kelihatan gitu loh kak. Jadi kayak nambah kelihatan kalau apa ya, overthinkingnya tuh makin membludak. Karena itu kan pakai masker juga, dan itu lewat online. Nah di situ kan aku dapet, kayak aku main game juga ya kak, itu rombak-rombak yang main game saat online. Banyak ketemu teman-teman baru yang maksudnya itu kayak dari berbagai pulau, berbeda lagi latar belakang ya, kayak sifatnya berbeda lagi. Ada yang mudah ngambek lah, ada yang gini-gini lah. Terus ada juga yang temennya tuh yang kataku tadi, yang dari awalnya dia mau berteman sama yang kaya doang, ada juga yang mau berteman sama yang cantik doang. Jadi kayak aku tuh melihat semuanya gitu loh. Sampai ada temanku tuh yang bilang ke aku, dia tuh takut buka masker. Maksudnya tuh apa ya, saat itu tuh takut dikatain apa sih, maspis apa sih yang itu, tau kan? Iya, maksudnya tuh kayak nggak sesuai ekspektasi orang gitu lah, yang kena hujatan itu. Awalnya tuh nggak ada pikiran gitu kak, cuman gara-gara mungkin relasi saat itu aku juga takut jadinya, padahal tuh nggak terjadi. Jadi kayak aku bingung gitu loh sama diriku sendiri tuh, kenapa, padahal dulu kecil tuh nggak pernah ada yang kayak gini. Terus juga aku nggak berani ngomong ke orang tua kan, karena kalau aku ngomong pasti mereka nggak percaya. Mereka tuh taunya kayak, ya ini anak berani lah nyoba semuanya, kayak ya udah biarin aja, yang kalau ini ya didukung. Jadi aku pas aku dapet fase kayak gitu, aku bingung gitu loh ngomong ke siapa, bingung kayak ngadapin diri aku kayak mana. Karena saat itu juga
ekspektasi orang tuh kayaknya lagi membludak banget gitu loh pas zaman Covid, kan semuanya pakai masker, terus pas udah mereda buka masker nggak sesuai ekspektasi itu dihujat gitu-gitu kan. Dan itu ke bawah gitu loh, aku kayak kenapa jadi begini gitu loh. Padahal itu belum terjadi gitu. Menurut kakak tuh di saat aku untuk ukuran anak SMP itu gimana kak? Karena aku saat itu juga bingung gitu loh ngadepin diriku sendiri. Sebenarnya untuk di saat masa itu ya, maksudnya tuh mungkin karena kamu tuh terlalu mengandalkan diri kamu sendiri. Jadi di saat kamu tuh yakin nih ada orang yang mendukung kamu, tapi kamu malah nggak cerita ke orang yang bisa mendukung kamu gitu, bisa mengurangi ke overthinkingan kamu itu kan. Kalau kamu sendiri tadi bilang kalau kamu itu perlu dorongan dari orang lain gitu, perlu validasi dari orang lain gitu, sedangkan kamu sendiri memilih jangan bilang ke keluarga pula, nanti apa namanya, nggak bakal dingertiin gitu. Padahal kamu kan belum mencoba tadi, kamu belum mencoba dan kamu belum mau bilang ke mereka, jadinya itu malah jadi buah pikiran kamu sendiri gitu. Kamu pun nggak bilang ke teman-teman kamu, terus akhirnya kamu memikirkan negatifnya aja, karena kan kamu udah ngeliat nih sesuatu yang negatif, kamu udah ngeliat dan kamu akhirnya takut sendiri gitu. Jadinya tuh akhirnya itulah yang membuat kamu kepikiran, bahkan kan berbekas sampai sekarang tuh. Tapi kalau dibilang nggak cerita tuh sebenarnya aku cerita kak, cuman kalau misal aku ngerasa kayak masih overthinking tuh beneran nggak bisa lepas, walaupun aku udah cerita, walaupun udah dibilangin gitu loh sama temen, kayak gak ada loh Din yang berpikiran sejauh itu ke kamu, gak ada juga misal yang notice hal itu ke kamu, kayak ya udah kalau misalnya mau ini tuh ya udah gitu, jangan takut, karena kan temanku juga sering ngomongin gitu kan, tapi tetap aja gitu loh, tetap aja kepikiran, tetap aja kayak nanti salah gitu, nanti dijauhin gak ya gitu loh, nanti kalau misalnya aku salah langkah nanti gimana ya gitu loh. Terus juga apa ya, di zaman SMP itu kan apa ya, kita kayak zaman suka-sukanya gitu ya mungkin sama orang, mungkin zaman suka-sukanya baru mulai mengenal rasa suka-suka gitu lah. Puber lah ya di SMP itu, puber yang udah mulai rasa tahu sama lawan jenis. Iya, jadi adalah satu, aku ini boleh ceritakan ya? Boleh, jadi adalah satu orang di SMP ku itu yang kataku tadi, yang apa ya, circle-nya tuh mungkin yang kayak centil gitu loh, maksudnya tuh kayak gimana ya, kayak vibe-nya tuh lagi hits abis di zaman dia, maksudnya tuh dia tuh terkenal gitu loh sama semua orang, semua ini. Terus ada juga satu orang cowok, nah kakak ini tuh pemain futsal gitu, pemain futsal yang memang sering main di SMP kami, jadi kayak dia tuh memang udah atlet gitu loh kak, udah sering ikut lomba di mana-mana, dan orang yang suka kakak itu banyak, karena mungkin kagum gitu kan. Nah terus aku sama temenku tuh iseng, kayak kamu di sini suka siapa gitu-gitu, maksudnya tuh iseng aja loh, aku sama teman-temanku itu. Sampailah di saat aku yang saya tanya, nah kalau kamu suka sama siapa? Biasa kan anak-anak kecil gitu lah. Terus aku bilang lah si kakak itu, kayak keren ya kakak itu bisa SMP tuh udah piala gubernur, udah cup, ikut bola festival cup gitu-gitulah. Pokoknya tuh udah membanggakan nama SMP Dita gitu loh. Jadi kayak beberapa menyumbangkan, dan dia tuh kapten, selalu kapten itu loh di futsal itu. Aku ingat banget aja nama dia, tapi udah ya adalah si itulah intinya. Nah ternyata kan yang kayak kataku, kakak itu yang sukanya tuh bukan cuma aku doang, banyak gitu ngefans dia. Nah salah satunya temanku yang hits tadi suka sih sama kakak itu. Nah aku nggak tahu kenapa saat itu tuh kedengaran mungkin lo gitu loh di telinga si dia itu, bahwa mungkin aku ngerasa dia tuh salah dengar, mungkin dari berita hoax itu, kayak dia bilang kalau misalnya aku tuh cinta mati sama kakak itu, padahal tuh aku cuma iseng doang gitu loh sama temanku, kayak kamu suka siapa gitu kan. Nah dia tuh mungkin nanggapinnya lain, nah tanpa babi bu dia tuh ngelabrak kak, maksudnya tuh kayak ngelabrak, kayak kamu tuh nggak boleh gitu loh suka sama dia, pokoknya keluar kata-kata yang tidak aku inginkan gitu loh saat itu ya. Jadi kan anjir gitu, aku mikir kayak kok bisa dia tuh berpikiran ngomong tuh tanpa berpikir gitu loh, maksudnya untuk ukuran anak kecil. Iya, untuk ukuran anak SMP yang
nggak pernah dapet bulian sama sekali. Jadi kayak aku mikir kayak ih jahat banget ya gitu loh. Berarti sih Nggak sih, lebih kayak gimana ya, lebih kayak it's okay. tidak menangis. Gak apa-apa. Ya intinya gitu lah kak ya. Terus aku bilang lah sama temenku kayak emang salah ya, maksudnya tuh kayak emang salah ya, aku cuma bilang aku tuh suka sama kak, maksudnya tuh suka gimana ya, suka kayak Suka biasa aja gitu, maksudnya tuh kagum iya, biasa aja, cuma bukan kenapa yang dia jahat banget gitu sampai ngata-ngatain gitu kayak it's okay. mungkin juga kayak apa ya, kayak masih SMP gitu kan, masih kayak mungkin dari saat itu ya kak, dari saat itu kayak aku mencoba lebih mendem gitu loh, lebih kayak ya udahlah kalau ada apa-apa nggak usah cerita lah, karena kan takutnya tuh kedengeran gitu. Sama orang lain. Terus kayak dia jahat banget gitu loh, maksudnya tuh kayak setiap kata kan aku masih inget gitu kan apa yang dia sampein. Dan untungnya aku tuh ketemu temen yang kayak teman-teman deket yang baik saat itu juga. Temenku tuh langsung kayak apa ya, jadi garda terdepan gitu loh, kayak mulut lo gitu loh, kayak apa maksudnya gitu loh, kayak emang ada Dinda bilang terang-terangan sama kakak itu, terus temenku bilang kakak itu aja nggak tahu sama lu gitu loh, jadi kayak bisa-bisanya lu Gitu. ngomong gitu ke temenku gitu loh. Jadi kayak satu sisi aku tuh seneng gitu loh, kayak oh masih ada loh temenku yang ngebela, maksudnya tuh kayak dia aja nggak tahu apa-apa gitu, maksudnya tuh kakak itu aja nggak tahu dianya gitu loh, tapi kok dia bisa-bisanya kayak gitu. Jadi kayak saat itu aku lebih overthinking gitu kak, itu kan masih zaman-zaman covid juga kan, tapi eh, ya udah lah ya, aku mikirnya kayak ya udah lah ya orang nggak jelas gitu loh. Jadi kayak mungkin dari perkataan temanku itu juga kayak sebenarnya tuh membantu, cuman aku tetap overthinking, itu yang aku bingung kak. Jadi kayak walaupun dikata udah reda, udah selesai, udah, cuman tetap kepikiran gitu loh. Aku bingung itu termasuk trauma apa bukan? Tapi kayaknya tuh bukan trauma, karena aku tetap mau bertemu teman baru, tetap mau mencoba lingkungan baru, tetap mau mencoba apa ya, tetap mau mencoba aktivitas baru yang aku suka gitu. Aku bingung itu trauma bukan gitu. Itu zaman SMP sih kak, tapi kayak ya udahlah gitu. Udah nggak se Mungkin ya, aku juga apa namanya, di sini kita sama-sama cari solusi buat kamu. Mungkin kamu itu belum selesai sama apa yang pengen kamu ungkapin ke orang itu gitu. Jadi harusnya kamu bisa bilang ke dia apa namanya, jangan kayak gini gitu loh. Aku apa ya, kamu tuh mau lo bilang ke dia sebenarnya aku tuh nggak gini, tapi kamu mungkin lebih memendam sendiri daripada kamu apa ya, daripada memperumit masalah. Jadi kamu lebih memilih menghindari dia gitu. Padahal mungkin baiknya itu langsung diungkapkan gitu loh. Tapi emang susah. Aku tahu itu susah untuk langsung mengungkapkan ke orang yang langsung yang bersangkutan gitu. Kan kamu bilang tadi, kamu nggak apa-apa kalau sama orang lain, kamu nggak apa-apa di lingkungan baru. Tapi kalau kamu memikirkan sesuatu hal itu lagi, kamu langsung gimana ya? Kamu langsung berasa kayak gini, kamu langsung berasa ada yang sakit lagi ya, kamu ngerasa nangis lagi karena mungkin itu belum selesai, kamu ngerasa itu belum kamu luapkan, kamu tuh kesel sama dia, ya kan? Kamu kesel sama dia, bahkan sampai sekarang pun kamu kesel sama dia, makanya itu kamu masih ingat perkataan dia, masih ingat gerak-gerik dia, bagaimana di saat itu juga, atau mungkin suasananya juga kamu pasti masih ingat. Mungkin dibilang trauma pun bisa jadi ya, karena
ini kamu simpan terus dalam otak kamu, disimpan terus dalam hati kamu, yang akhirnya malah membuat kamu itu kepikiran banget. Padahal sebenarnya kamu menjalani hidup kamu pun gak apa-apa gitu selama ini kan. Tapi kalau kamu flashback lagi, kamu ngerasa seperti ini lagi gitu. Mungkin nih karena kamu belum selesai sama orang yang itu, orang yang membuat kamu seperti ini gitu loh. Mungkin kamu merasa ada bukan bukan apa namanya, bukan orang yang buat aku kayak gini gitu, tapi um, kalau ditarik lagi tanpa sadar, bisa jadi juga orang tersebut yang membuat kamu kayak gitu. Karena kamu belum selesai sama dia, ada kata-kata yang dari kamu tuh belum kamu sampaikan ke dia gitu. Jadi dia tuh merasa apa ya, karena kamu belum selesai itulah, kamu belum berdamai gitu akhirnya, seperti itu. Iya sih Kak. Jadi ya udah sih gara-gara itu kayak gara-gara satu orang gitu ya. Maksudnya tuh temenku bilang kan jangan gara-gara satu orang ya hidupmu tuh berubah. Cuman gara-gara aku overthinking tadi Kak. Jadinya tuh kayak menurut aku tuh kayak berubah semua ya. Jadi aku mikirnya, oh berarti selama ini semua orang tuh berpikiran yang sama kah sama dia. Kayak semua orang tuh berpikiran kayak, oh ternyata aku gini ya. Dan aku tuh merasa kayak aku baru menyadari pandangan orang gitu loh dari ucapan yang mungkin tidak sewajarnya gitu loh dikatakan untuk ukuran anak SMP gitu kan. Terus tiba masanya kami setiap tahun itu ada yang namanya pembagian ranking umum ke depan. Itu yang biasanya aku selalu happy, selalu kayak apa ya, selalu kayak kalau ada kamera tuh kayak cekrek gitu kan. Itu aku pertama kalinya aku takut sama kamera. Jadi kayak aku nggak mau ke depan walaupun aku mau juara berapa tuh aku nggak mau ke depan. Sampai ayahku tuh nyadar kayak kenapa gitu loh. Biasanya narsis banget kamu sama kamera gitu loh, kayak kamu sekarang nggak mau kena kamera. Nah gara-gara perkataan dia tadi, tapi aku nggak bilang Kak. Jadi kayak ya udahlah ayah aja yang ngambil atau gitu. Jadi kelas 9 kali ya. Kelas 9 itu yang foto di depan itu cuma ayah. Jadi kayak aku nggak ada. Aku ada sih, cuma aku banyak alasan gitu untuk tidak ketangkap kamera gitu. Nah udah tuh itu juga saat yang tadi aku main game itu, aku kan main teman baru dari banyak daerah. Nah itu juga apa ya Kak, berpengaruh gitu loh Kak terhadap iniku. Jadi kayak tahu gitu loh kayak yang namanya insecure itu apa, tahu yang namanya cewek cantik tuh gimana gitu-gitu. Jadi itu menambah ke overthinkingan aku. Dan di saat itu juga malah aku ketemu sama sama satu orang yang aku nggak duga-duga gitu loh terjadi dalam hidup aku. Jadi kayak adalah satu orang yang deket sama aku yang dari game itu, tapi pandangan dia tentang aku tuh beda. Jadi kayak dia selalu ngomong gitu loh kayak kamu tuh nggak usah sih apa sih mikirin perkataan orang tuh yang belum ini. Dia tuh sampai nanya emang siapa yang ngomong sama kamu. Saya bilang nggak ada gitu kan, nggak ada, tapi memang pemikiranku doang yang takut sama pandangan orang. Nah tapi dia selalu nguatin aku gitu kan. Nah itu juga yang bikin aku kayak nggak usah lah suka sama orang gitu. Kayak jadinya tuh aku takut aku punya rasa suka ke orang, padahal itu kan wajar ya untuk anak SMP kayak ya udah gitu. Cuman gara-gara hal itu aku jadi takut deket sama cowok, lebih tepatnya takut kayak walaupun yang ini tuh belum terjadi, cuman aku takut deket sama cowok gitu loh. Takut kalau misalnya aku suka sama cowok ini nanti nanti ternyata dia ada cewek kan, ternyata cewek ngabrak gitu loh. Padahal itu nggak ada gitu loh, tapi itu yang membuat aku takut. Sampai halnya aku SMA lah ya Kak. Nah pas aku SMA ini lingkungannya kan udah baru lagi, mulai lagi. Cuma sifatku tetap sama, aku jadi lebih diem, aku jadi lebih suka mendem, aku jadi kayak apa ya, saat itu tuh aku ngerasa ya kelas 10 itu aku nggak ngelakuin apa-apa dan aku nyesel sekarang. Maksudnya tuh kayak kenapa kelas 10 dulu aku nggak kayak SMP dan SD. Maksudnya tuh kayak kelas 10 itu kan jadwalnya daftar sana sini, daftar ekstrakurikuler ini gitu kan. Malah nggak aku manfaatin dengan baik. Aku lebih milih mendem, aku lebih milih ya udah diem doang, yang penting datang sekolah belajar terus pulang gitu doang. Nah terus
aku merasa kayak ke-overthinking-an aku itu tuh kayak baru sadar gitu loh, Kak, baru sadar kalau overthinking itu malah ngerusak aku, maksudnya tuh ngerusak, "Kenapa kamu nggak ikut ini, kenapa nggak kamu ikut ini?" Tuh baru sekarang gitu, kayak, "Kenapa nggak ikut ya kelas 10, kenapa nggak join ya?" Sebenarnya aku tuh join, Kak, cuman nggak bertahan lama. Jadi kayak kelas 10 tuh aku ikut, tari lagi sama basket, dan itu maksudnya tuh itu kan ada seleksi untuk ikut. Itu tuh lolos, maksudnya tuh pas aku lolos, aku baru kepikiran kayak, "Ih, nanti ketemu ini nggak ya, nanti dihujat nggak ya?" Aku baru kepikiran pas aku udah lulus itu. Jadi, aku bisa dibilang tuh kayak stuck tengah jalan gitu, Kak. Jadi kayak pas aku ngerasa overthinking aku udah muncul lagi, aku keluar gitu loh, tanpa ada alasan yang jelas. Sampai coach di basket aku tuh bilang kayak, "Kamu kenapa tiba-tiba keluar? Padahal kita mau pemilihan untuk perlombaan gitu." Aku nggak bisa jawab karena yang tahu diri aku dan pikiran aku tuh aku sendiri gitu. Jadi aku juga bingung. Padahal aku udah ikut kayak 3 kali, 4 kali, tapi masih ada rasa insecure dari perkataan yang mungkin aku terima pas aku SMP itu. Jadi kayak aku tuh kayak ternyata ada ya orang sejahat ini. Ternyata ada ya orang yang berpikiran sampai sejauh ini gitu tentang penampilan orang lain yang kayak merasa dia tuh sempurna banget gitu loh. Jadi aku kayak bingung gitu loh. Pada akhirnya kamu malah Aku keluar dan pada akhirnya aku keluar. karena kamu takut Iya, bertemu aku orang takut lagi lagi. seperti itu. Iya, aku takut. Nah, jadi gimana ya? Jadi tuh aku kelas 10 itu kayak lempem-lempem doang gitu loh, kayak ya udahlah aku nggak ada semangat hidup, aku nggak ada motivasi ini, motivasi belajar tuh ada, cuman nggak se apa ya namanya tuh, nggak sebesar aku SMP dan SD. Nah, tapi alhamdulillahnya aku juga nggak tahu kenapa ya, aku tetap dipanggil untuk maju ke depan. Nah, aku kan anti banget ya saat itu. Jadi aku ingat banget masih ada fotonya. Jadi aku tuh foto megang megang piagam, cuma mukaku tuh ketutup. Jadi aku tuh foto gini. Nah, jadi untung aja PDD-nya nih gercep gitu loh. Maksudnya tuh kayak udah foto udah langsung turun lagi. Jadi kayak aduh, aku gak mau banget ngelihat mata-mata orang gitu loh. Aku gak mau ngelihat tatapan orang yang mungkin ada temanku yang bangga, cuman aku overthinking lagi. Kayaknya ada yang nggak suka deh aku maju ke sini. Kayaknya ada yang nggak suka deh aku di sini gitu loh. Aku tetap apa ya? Tetap terngiang-ngiang gitu loh di kepala. Jadi kayak aku memendam, ya udah gitu. Dan itu terjadi mungkin sampai kelas 12 Kak, sampai kayak aku mencari confidence diri aku ya. Aku mencari kayak titik nyaman aku lagi ya itu kelas 12. Kayak mungkin udah dewasa ya, mungkin udah dewasa, terus juga udah capek kayak ngapain sih Din, lu menang-menang doang, lu pengen kan sebenarnya, cuman kenapa lu nggak daftar gitu loh. Jadi kayak ya mungkin dari kelas 12 itu sih. Di kelas 12 udah mulai Ya menemukan itu lagi lah. Oke, jadi yang tadi aku boleh bertanya beberapa soal pertanyaan. Boleh kan? Nah, dari masalah kamu tadi itu, aku boleh tahu apa perasaan kamu saat overthinking kamu itu sedang terjadi di kamu. Terus saat overthinking itu terjadi, apa yang akhirnya kamu apa namanya ya? Apa yang akhirnya terjadi gitu? Dari overthinking itu apa yang akhirnya terjadi dan bagaimana cara kamu meredakannya? Oke. Kalau aku sih Kak, dari semua hal yang aku rasain dari awal aku overthinking mulai sampai sekarang itu, biasanya aku jadi tidak percaya diri gitu Kak. Tidak percaya dirinya tuh dalam segala hal. Mungkin kayak aku tiba-tiba nggak mau sekolah, aku tiba-tiba nggak mau maju ke depan, terus aku juga tiba-tiba nggak mau ditunjuk dan merasa kayak aku tuh hadir loh di kelas ini. Nah, aku tuh pengen menghilang gitu Kak saat itu juga. Nah, terus yang terjadi adalah biasanya tubuhku tuh kayak merasa cemas gitu Kak, perasaanku tuh kayak cemas, kayak aku mikir kayak apa yang akan terjadi ke depan, padahal itu belum terjadi saat itu, tapi aku udah kepikiran sampai sejauh itu. Rasanya tuh kayak ya kayak kataku tadi Kak, aku tidak percaya diri dan aku mau menghilang saat itu juga gitu. Nah, kalau misal ditanya apa yang aku lakukan buat ngeredahin itu, biasanya aku sebisa mungkin buat situasi di mana diri aku sendiri. Maksudnya tuh kayak aku bakal mencoba menjauh gitu dari apa ya, dari orang-orang buat nenangin diri aku sendiri.
kalau misalnya aku udah tenang, kayak aku udah kayak bisa, sebenarnya nggak apa-apa loh, maksudnya itu meyakini diri aku sendiri bahwa kayak nggak seburuk itu, bahwa kayak tenang dulu, maksudnya itu bisa dipikirin nanti, tapi kamu tenang dulu. Pas aku udah tenang, baru aku kembali ke kerumunan orang-orang itu. Jadi di saat mereka nanya, kamu kenapa gitu, aku udah bilang kayak nggak apa-apa kok, udah kayak udah gitu loh, udah nggak apa-apa. Tapi aku tetap nggak mau cerita gitu kak, karena aku rasa ya kayak kata aku tadi, aku cerita juga nanti kayaknya orang-orang tuh nggak apa ya, nggak, kayaknya nggak penting gitu loh, kayaknya masalahku tuh nggak harus orang tahu deh, kayaknya masalahku tuh juga nggak segede itu deh. Jadi aku biasanya tuh selalu mendem sendiri, jadi itu yang aku lakuin sih kak, jadi kayak aku nenang diri aku dulu, pas aku udah tenang baru aku kembali gitu loh. Berarti kamu secara sadar udah tahu jelas ya apa perasaan kamu bagaimana, terus kamu tahu jelas bagaimana kamu apa yang meredakan rasa ke-overthinking kamu yang ujungnya itu malah ketidakpercayaan diri. Kamu tuh sudah tahu lah ya bagaimana caranya, dan kamu validasi perasaan kamu itu, sebenarnya kamu memvalidasinya kan, bagaimana perasaan kamu dan apa yang sedang kamu pikirkan itu, kamu sudah memvalidasi itu semua. Nah, tapi ya kak, ada satu momen dimana kalau misal aku nggak bisa nge-handle itu aku mau cerita yang pas bagian aku nggak bisa nge-handle hal itu kan. Jadi waktu itu ya masih zaman main game gitu kak, masih zaman itu aku masih suka main game hal itu. Tapi bedanya Kopi kan udah nggak ada, maksudnya itu kayak kita udah masuk sekolah seperti biasa, kita udah beraktivitas seperti biasa. Nah, HP itu tetap ku bawa kak, HP itu tetap ku bawa, dan aku main sama teman-temanku di saat jam-jam kosong di kelas. Kalau misal kayak istirahat isoma atau pulang sekolah terus jamnya masih nggak terlalu sore, kami pasti nyempetin main. Saat itu aku sama 3 temanku itu mau sholat dulu kak. Rencana itu kayak sudah kami sholat, kami beli jajan ke koperasi, baru kami pulang ke kelas. Aku nggak ada kepikiran buat main saat itu, maksudnya tuh main HP mabar gitu ya, nggak ada. Nah, gara-gara game itu memang lagi marak-maraknya, mungkin sampai sekarang masih marak gitu kan. Anak-anak cowok tuh memang sering main tanpa kenal waktu, apalagi jam kos kak. Jam kos itu pasti ini main semua. Ada salah satu temanku ini, sebut aja A ya, temanku ini dua, A sama B itu dua-duanya cowok. Si A ini nggak bawa HP saat itu, tetapi si B ini pengen ngajak main dia. Nah, mungkin si A sama B ini udah merasa deket gitu kan sama aku. Si B ini nyaranin buat pinjem HP-ku, minjemin si A itu. Aku dengan berbaik hati dong, kayak oh ya udah kamu mau mabar nih sama dia, ya udah aku pinjemin HP-ku, aku ke kantin ya, aku bilang gitu. Si A ini situasinya memang udah punya pacar kan, dan aku tahu pacarnya itu memang menurutku tuh memang udah deket gitu sama aku, cuman bukan yang deket banget ya, maksudnya kayak udah deket, kayak udah tahu gitu loh, udah temenan. Dan aku tuh udah berpikir di sana kayak kayaknya nggak apa-apa nih minjemin HP doang, kan udah saling kenal gitu loh. Dan si ceweknya ini memang temenku dari SMP, memang udah biasa gitu loh. Aku minjemin dong tanpa babi bu, aku bilang ya udah ya ini login aja kata aku, tinggal sebentar. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Pas aku pulang dari Isona itu kayak udah jam satuan, udah mau udah mau mata pelajaran fisika saat itu. Tiba-tiba di kelas tuh heboh kak. Heboh tuh kayak tiba-tiba tuh ada satu temenku lagi tuh yang ngolok-ngolokin gitu kak. Nah Lodinda, maksudnya tuh kayak kenapa kok namaku disebut-sebut, ada apa. Aku tuh masih megang pop ice, aku ingat banget pop ice itu aku lempar dulu ke temenku, kayak pegang dulu, aku mau tahu gitu apa yang terjadi gitu kan. Aku masuk ke kelas, itu di kelas tuh udah riuh banget, maksudnya tuh kayak HP ku ini tuh udah kayak kelempar gitu loh ke meja meja kelas kelempar gitu, dan nggak ada yang mainin, tapi itu masih ngeloginin akun. Terus tiba-tiba temanku yang B tadi datang. Aku nggak tahu dia dari mana, dia datang buru-buru nemuin aku. Din katanya, si A ini berantem sama pacarnya. Aku shock, hah, kok tiba-tiba berantem, emang kenapa gitu. Terus juga aku langsung nanya gitu kan, kok HP ku dianggurin ya, maksudnya kayak udah dipinjemin baik-baik kok malah dianggurin gitu loh, maksudnya tuh
nanti kan bisa aja keinjek, bisa aja ke pentang ke sana sini. Maksudnya tuh kayak kenapa nggak dipulangin baik-baik. Dia ngomong sama aku, si Benny ngomong sama aku kayak, si A ini lagi ribut sama pacarnya. Jadi pas kamu sholat tadi, si pacar si A ini tiba-tiba datang ke kelas. Nggak tahu, biasanya si ceweknya ini datang kalau misalnya tuh ada konfirmasi dari si A ini. Tapi nggak tahu kenapa hari itu si ceweknya ini datang tiba-tiba gitu loh. Si ceweknya datang, dia ngeliat casing aku kak. Saat itu casing aku tuh lagi mencolok banget, pokoknya tuh lagi kayak cewek banget gitu loh, HP cewek banget. Si cewek ini nanya, casing siapa yang mau pegang? Dia tuh gitu. Sama si A ini, ya udah santai dong dibalasnya. Dia bilang casing Dinda, casing aku. Kayak mungkin cowok itu juga nggak kepikiran loh kalau ceweknya tuh akan semarah itu saat itu. Tiba-tiba HP ku tuh dirampas gitu loh kak sama si ceweknya tuh. Ini aku dapet POV dari si B ya. Dirampas. Terus si cewek tuh kayak marah gitu loh, kayak lu ngapain megang-megang HP Dinda gitu loh. Kayak mungkin dia ngerasa si cowoknya tuh kayak ganjen gitu loh. Aku juga nggak tahu kenapa, aku juga bingung saat itu. Tiba-tiba dia kayak marah, terus narik cowoknya keluar. Dan itu katanya ribut di WC gitu loh, WC cewek. Dan itu menurutku aneh banget gitu, kayak kenapa, emang aku salah? Nah di situ ceweknya tuh mikir kalau aku tuh ganjen sama pacarnya, aku tuh ganjen minjemin HP-nya, aku tuh ganjen kayak mentang-mentang sekelas, mentang-mentang udah kenal dari SMP. Oke, aku dapat omongan begitu dari orang-orang sekitar. Kan saat itu mereka masih berdua tuh masih lari gitu, aku nggak tahu mana. Aku bingung, gara-gara aku bingung, aku panik, banyak yang nyorakin gitu. Nah di saat itu aku nggak bisa mendem sendiri, aku nggak ada waktu buat aku ngilang, aku nggak ada waktu buat aku kayak nenangin diri. Di situ pecah kak, di situ aku nangis, tapi aku nggak tahu salahku apa gitu. Aku nangis tapi aku nggak tahu salahku apa tuh. It's weird gitu loh, maksudku kayak aneh gitu. Aku ngerasa aku nggak nangis ya, padahal nggak salah apa-apa di sini. Yang minjem dia, yang main, dan aku juga nggak mabar bareng pacar dia kan mabar sama si B, bukan sama aku. Dan aku juga ngerasa aku nggak ganjen sama sekali. Aku bahkan nggak suka gitu loh sama pacarnya, tapi kenapa kamu bisa berpikiran aku sejahat itu loh. Kayak dia berpikir kayak aku seganjen itu, aku sejahat itu. Jadi kayak aku bingung saat itu, aku nangis. Jadi si B tuh kayak nyenangin aku gitu loh kak. Terus dia bilang, jangan nangis, dia sambil lipasin aku gitu loh kak, kayak jangan nangis, ini salahku. Dia bilang ini salahku, aku yang nyaranin si A tuh buat pinjam HP kamu, cuman aku nggak tahu bakal jadi kayak gini. Si B ngomong itu. Terus aku mencoba nenangin diri, dan apa ya, tetap aja tuh apa ya, topeng yang selama ini aku tutup tuh kelihatan gitu loh. Kayak aku tuh nggak mau nangis loh depan orang-orang tuh, cuman saat itu tuh aku pecah, aku nangis. Jadi aku kayak sebisa mungkin kayak aku menutup diri, kayak ih tolong dong, jangan kerumunin aku, tolong dong. Aku tuh kalau misalnya dikerumunin aku nambah nangis. Jadi kayak biarin gitu loh, biarin. Jadi aku berdua itu sama si B, sambil si B tuh ngibasin aku kayak nggak apa-apa, nanti aku yang minta maaf ke dia. Aku pikir udah kelar, ternyata enggak kak. IG first aku di blok, IG second aku di blok, WA aku juga di blok. Aku bingung, aku salah di mana? Aku belum nyampain ini loh, aku belum nyampain. Maksudnya tuh kamu belum tahu POV dari aku, kamu cuma tahu POV pas kamu datang ke kelasku ngeliat pacarmu megang HP ku, udah kamu bisa nyimpulin aku ganjen gitu kan. Dan itu beritanya nyebar kak. Itu beritanya nyebar ke golongan anak kelas 12, ke golongan anak kelas 12 itu nyebar. Dan kata temenku tuh kayak aku yang ganjen ke pacar dia. Dia kayak, lu kenapa gitu? Maksudku kalau misalnya memang lu mau ngadepin ya hadapin gua gitu. Maksudnya tuh jangan bikin omongan gak bener tentang gua, malah jadinya tuh kayak gua yang salah. Tapi dia nggak mau ngadepin aku kak. Si cewek ini nggak mau ngadepin aku. Setiap kali kami papasan di lobby kelas tuh dia kayak malingin muka. Padahal tuh aku mau ngomong baik-baik loh, kayak kamu kenapa gitu, kayak emang cowokmu nggak bilang kak. Si cowoknya ini juga menurut teman-teman nggak gentle. Si cowoknya ini kayak malah mihak ke ceweknya. Iya si ceweknya, cuman jelasin dong kalau misalnya tuh lu yang minjem HP gua gitu. Jadi kayak aku itu emosi juga gitu loh kak. Jadi kayak ya udahlah, sampai detik ini ya udahlah, kayak orang-orang nggak jelas kayak gitu, ya udahlah langsung aku cut off aja. Dia juga nggak mau dengar penjelasan dari aku, dan orang-orang kelasku tuh juga tahu aku nggak ada saat itu. Aku nggak ada loh saat itu tuh, aku lagi sholat loh gitu. Jadi kayak aku merasa itu sih kak titik yang mungkin yang ngerubah aku kayak
udahlah kalau misalnya aku diem tuh malah semakin diinjek-injek gitu loh, kayak itu yang membuat aku, oh udahlah kalau memang dia ngerasa kita yang salah ya udah, aslinya tuh kita juga nggak salah gitu kan. Jadi kayak aku merasa udahlah omongan orang-orang yang jelas ini balas aja gitu loh. Jadi temanku bilang kalau misalnya kamu diomongin ini udah balas gitu kan, aslinya kamu nggak gitu. Jadi itu sih titik yang beneran kayak overthinking aku beneran meledak, terus kepercayaan diri aku juga beneran runtuh banget saat itu. Tapi saat itu juga titik balik yang biar aku tuh bangkit gitu kan. Jadi kayak ya kayak gitulah kak. Jadi aku sampai sekarang juga masih bingung kalau misalnya ditanya masih overthinking, masih banget, cuman nggak separah zaman aku sekolah gitu kak, nggak separah kayak kayak apa yang terjadi di lingkungan sekolah. Jadi sampai sekarang tuh aku tuh masih bertanya-tanya, makanya aku ikut konseling kali ini kan kak. Aku tuh masih bertanya-tanya kayak sebenarnya perasaanku ini tuh bener nggak ya, maksudnya tuh ini termasuk overthinking yang berlebihan apa enggak ya sampai sekarang. Nah itu aku masih bingung gitu loh kak. Oke. Nah, dari pertanyaan Dinda tadi berarti Dinda tanya ya tadi, sebenarnya yang kamu lakuin ini benar nggak sih? Iya. Sebenarnya overthinking sampai sekarang itu benar nggak sih? Mungkin aku jawab ya. Sebenarnya dari cerita yang Dinda tadi, yang Dinda ungkapkan tadi, Dinda itu udah benar. Apa yang Dinda lakukan untuk untuk cara mengatasi itu sudah benar. Dan Dinda sendiri juga udah benar cara memvalidasi diri, cara mensadarkan diri sendiri, terus merasakan apa yang Dinda rasakan sendiri itu juga selama ini Dinda udah benar dan udah bagus. Dinda udah tahu diri sendiri itu udah bagus sebenarnya. Dan aku bakal jawab, sebenarnya overthinking sampai sekarang itu nggak apa-apa, karena itu salah satu proses Dinda itu penyembuhan diri. Salah satu Dinda mengubah diri menjadi lebih baik. Tapi memang ada catatan, saat overthinking nanti ke depannya mungkin kan Dinda mungkin ada beberapa pikiran negatif, itu boleh dihapuskan. Sebenarnya nggak apa-apa loh untuk berpikir atau mempertimbangkan secara matang-matang overthinking lama itu, sebenarnya nggak apa-apa, dengan catatan itu untuk hal yang baik. Kalau Dinda malah overthinking tentang omongan orang lain, abis itu jadi malah makin nggak percaya diri, itu yang nggak boleh dibenarkan. Tapi kalau Dinda overthinking dan mempertimbangkan kayak orang tuh ngomongin Dinda, tapi akhirnya kritik itu malah membuat Dinda lebih baik, itu malah nggak apa-apa. Jadi kalau hal yang misalnya Dinda lagi presentasi ke depan, terus Dinda diomongin kayak Dinda kamu kurang bagus loh cara penyampaiannya, kurang bagus loh cara nyari materinya. Kalau Dinda malah nggak percaya diri dan malah nge-downgrade, itu malah nggak bagus. Tapi kalau Dinda malah oh aku harus benerin dong berarti cara penyampaianku, cara cari materinya aku harus benerin lagi, dan malah nanti lebih baik, cara penyampaian selanjutnya malah lebih oke, itu yang dibolehkan. Jadi kalau malah downgrade itu yang nggak dibolehkan, kalau meningkatkan diri itu yang dibolehkan. Jadi nggak apa-apa kamu sesekali overthinking untuk mempertimbangkan hal yang baik, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang jelek baru yang tidak dibolehkan. Oh oke kak, jadi aku merasa lega lah ya sekarang, jadi tahu gitu loh yang selama ini ku lakuin untuk berusaha itu udah baik gitu, udah benar. Terus juga nanti aku jadi tahu lah ke depannya kalau misalnya dihadapin lagi sama situasi yang begitu, aku sebisa mungkin tidak menghilang gitu lah kak, tidak menghilang. Terus aku berusaha untuk menenangkan diri aku, berusaha untuk menghilangkan berpikir positif daripada negatifnya, biar diri aku jadi tenang. Jadi aku udah lega sih kak, aku udah tahu. Nah, catatan kecil lagi, sebenarnya overthinking kamu itu juga hanya situasi yang bukan hanya situasi yang berkembang, tapi diri kamu sendiri. Jadi balik lagi, kalau kamu emang udah merasa tahu, berarti diri kamu harus membentengi diri kamu lagi. Kamu tahu nih sesuatu yang buruk, ya jangan kamu masukin. Tapi kalau sesuatu yang emang kamu ngerasa dia kritik kamu,
ambil baiknya. Iya, jadi apa ya? Semua hal-hal yang masuk ke dalam kuping kamu, ke dalam hati kamu, yang berhak mengelola itu diri kamu sendiri. Jangan pikirin orang lain. Jadi balik lagi ke diri kamu. Kamu mau ambil buruknya atau kamu mau ambil baiknya? Oke Kak, jadi aku jadi tahu apa yang harus aku lakuin ke depannya. Aku bisa gitulah mengambil sisi positif biar hati aku mungkin jauh lebih tenang, pikiranku juga nggak secemas dulu. Jadi aku tahu apa yang aku lakukan ke depan. Oke. Kalau gitu, gimana nih perasaan Dinda setelah cerita? Mungkin udah pas 50 menit, bahkan mungkin lebih, nggak apa-apa. Kalau Dinda ngerasa oke? Oke banget Kak, aku jadi merasa jauh lebih lega, aku jadi merasa tahu tindakanku ke depannya harus ngapain. Oke. Alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Aku mau ucap terima kasih banyak nih Dinda udah berani cerita sini, udah apa ya, udah ngungkapin perasaan, dan ternyata Dinda tuh sebenarnya sudah baik dan sudah oke ternyata selama ini. Mungkin karena Dinda balik lagi, Dinda butuh validasi orang, dan aku mau validasi Dinda tuh udah oke dan udah keren banget selama ini. Terima kasih juga Kak udah mau dengerin cerita aku, udah mau ngasih tahu bahwa sebenarnya langkah aku selama ini tuh benar atau enggak, terus apa yang harus dilakukan ke depannya biar masalahku nih menjadi tidak seberat dulu gitu. Jadi kayak aku jadi tahu. Oke. Itu jangan segan ya untuk datang ke sini lagi. Apa namanya, jangan takut-takut lah. Pokoknya kalau kayak gini mungkin kan apa namanya, kamu bisa dapet teman cerita lagi nih sama aku. Jadi tenang aja. Karena aku bakal merahasiain dan kamu bebas terbuka. Oke, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Sekian video tugas untuk memenuhi UTS praktik konseling individu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.